Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini ya kita akan coba ya mengupdate lagi terkait trading plan dari saham bank ya, Bank Net Syariah. Karena memang saham ini cukup ramai diperbincangkan ya teman-teman, terutama dan juga terkhususnya di grup umum trader retail gitu ya. Di grup umum trader retail itu juga sangat ramai memperbincangkan saham ini, diskusi, ada yang nyangkut, ada yang cuan ya, posisi masih floating profit karena beli udah dari bawah sini mungkin ya, mungkin saya nggak tahu gitu ya. Ada juga yang beli pucuk. Jadi memang saya melihat ada kebutuhan dari teman-teman sekalian ya. Mungkin juga secara umum teman-teman di luar sana ada yang membutuhkan analisa singkat ya dari saham, bagaimana trading plan-nya terutama untuk yang nyangkut. Terlebih lagi saya yakin teman-teman yang ada di grup umum trader retail gitu ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang nanya gimana cara gabung grup trader retail, linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman, link Telegram. Jadi teman-teman tinggal klik aja nanti langsung masuk ke grup umum trader retail. Di sana kita diskusi sehat ya teman-teman ya, diskusi sehat, kita sharing informasi ya, nggak ada yang toksik, nggak ada yang berantem. Kalau sampai ada yang toksik ya, tebar-tebar fear nggak jelas, pom-pom nggak jelas ya, itu nanti saya duluan yang nge-kick orangnya ya. Jadi grup ini saya harapkan bisa menjadi grup yang semakin bertumbuh secara sehat dan baik ke depannya. Saling support di antara member itu yang paling penting ya. Oke, jadi kita balik dulu ke saham bank teman-teman ya. Jadi saham ini sih ya 3 hari terakhir lah, ini seminggu terakhir lah kurang lebih ya, seminggu terakhir bergerak sideways ya, cenderung sideways, belum ada pergerakan yang signifikan lagi, entah dia mau melanjutkan uptrendnya ataupun dia reversal ya, balik ke bawah gitu teman-teman ya. Nah, belum ada tanda-tanda ya gitu teman-teman. Oke, jadi bagaimana terkait update analisa dari saham bank ini ya. Jadi mungkin kita bisa mulai dari analisa teknikalnya ya. Jadi untuk analisa teknikal sendiri, dari sisi teknikal teman-teman ya, sebenarnya ada beberapa kemungkinan sebenarnya ya, ada beberapa kemungkinan. Jadi saham bank ini bisa dia terus melanjutkan uptrendnya ya. Lalu dia juga bisa bergerak sideways, lalu dia juga bisa juga dia reversal. Reversal artinya dari uptrend menjadi downtrend ya. Jadi mungkin kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, kenapa saya bilang saham ini masih bisa melanjutkan kenaikannya ya, masih bisa terus uptrend? Karena teman-teman alasannya sederhana. Saham ini ya, dia masih bergerak dalam channel uptrend line ya. Sorry, bukan channel up, dia masih bergerak dalam uptrend line gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, saham bank ini dia masih bergerak di atas garis uptrend gitu ya. Ya namanya uptrend kan pasti ada penurunan lah, nggak mungkin uptrend itu terus-terusan naik ya. Uptrend pasti membentuk swing high dan swing low ya, itu suatu apa namanya, pastilah gitu ya. Jadi uptrend tuh gini, gini dia naik ya, lalu dia turun, dia koreksi membentuk swing high. Nah, ketika dia sampai titik tertentu di bawah, dia akan retrace lagi ke atas ya. Dia retrace ke atas, di sini dia membentuk swing low. Gitu ya. Nah, dia naik lagi ke atas ya, lalu sampai titik tertentu di mana mungkin ya sudah jenuh sudah jenuh beli dan orang ingin merealisasikan profitnya sehingga aksi taking profit terjadi, ya disitulah saham mulai turun lagi ya. Dan ketika saham ini turun terbentuklah lagi swing high-nya atau higher high. Ya gitu aja terus teman-teman ya. Ini nanti dia naik lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saham bank ini masih di dalam uptrend lainnya gitu ya. Jadi dia di sini ketika dia sampai di puncak dia membentuk swing high. Lalu ya mungkin di sini bisa kita katakan swing low-nya ya. Gitu teman-teman. Cuman memang ketika dia membentuk swing high yang baru, dia tidak bisa membentuk higher high gitu teman-teman ya. Jadi memang ini juga agak disayangkan ya, karena dia gagal membentuk higher high. Cuman nggak masalah selama
saham ini ya patternnya, chartnya itu masih di dalam garis uptrend gitu teman-teman ya. Ini bahkan kalau saya, nah di sini pun masih bisa gitu ya. Nah mentoknya di berapa ya? Mentoknya di berapa ya? Mungkin satu candle lagi lah, minggu depan lah candle penentuan. Apakah saham ini tetap akan berada di garis uptrend lainnya atau tidak gitu teman-teman ya. Nah oke, itu satu teman-teman. Lalu yang kedua ya, syaratnya apa? Syaratnya apa kalau dia tetap melanjutkan uptrendnya ya. Pertama, dia tidak jebol dari supportnya. Berapa supportnya? Support terdekat ya ada di sini ya, di 1800 itu support terdekatnya ya. Lalu support selanjutnya itu ada di sekitar 1750-an ya. Setelah dari situ support berikutnya cukup jauh teman-teman, ada di 1485. Jadi kalau udah jebol 1752, mungkin 1772 ya. Ya kurang lebih lah ya. 17 ya 1750 sampai 1770. Katakan di kisaran harga itu teman-temannya, range-nya gitu. Ya. Oke. Itu support yang harus kita jaga secara teknikal gitu teman-teman ya, secara teknikal gitu. Oke, lalu untuk resistennya sendiri gimana? Ya, untuk resisten sendiri, resisten terdekatnya itu ada di 2140 ya, menyusul kemudian kalau 2140 ini bisa di breakout, maka ada potensi saham ini menuju ke kisaran 2200-an. Baru ke 2400 dan terakhir di all time high-nya di 2500. Itu dulu level-level resisten dari saham ini ya. Jangan cepet-cepet langsung ngarep dia balik lagi ke 2500 ya. Jadi perlahan-lahan itu teman-teman ya, perlahan-lahan. Jadi itu tadi teman-temannya untuk trading plan-nya ya, untuk support dan resisten teman-teman ya. Nah, itu pertama dia kalau uptrend. Lalu bagaimana kalau misalnya dia downtrend gitu ya. Kalau dia downtrend, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, sebenarnya saham ini sedang membentuk pola double top ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat. Nah, gitu ya. Ini bisa nggak saya, oke lah ya, warna biru pula ya. Nggak kelihatan ya. Jadi pokoknya ini kurang lebih ini pola double top ya. Nah double top ini teman-teman kalau dia breakdown ya, jadi neckline-nya di mana? Neckline-nya itu ada di 1760 ya. Jadi neckline-nya ada di 1760. Kalau saham ini jebol ya dari 1760, maka sesuai dengan pola double sorry, ini saya pindahin. Oke ya. Maka sesuai dengan gitu ya. Sesuai dengan pola double top, maka saham ini berpeluang untuk terjun bebas ke Rp1.000. Ingat ya, masih resiko terjun bebas ke Rp1.000 teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang juga itu pas di area demand area ya. Demand area itu kemarin sempat di sini gitu ya, di level di level 1000 hingga 1170-an kurang lebih lah ya. Jadi ini sempat ada demand area di situ yang mana bisa saja kalau memang ini jebol dari 1765 dia bisa terjun bebas ke 1056. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Karena kita masih punya support kuat di 1485 dan juga ya support psikologis di 1500 gitu ya. Support psikologis kita punya di 1500, kurang lebih gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya 1766 ini enggak jebol, 1765 ya. 1765 hingga 1770 enggak jebol dan dia pun enggak bisa breakout dari 2500, ya udah fix saham ini sideways dulu ya, naik turun bergerak dari range 1700-an hingga 2500-an ya. Dan buat teman-teman yang ya enak lah untuk trading singkat ya, kita entry areanya di area support, buy on weakness, kita sell on strength gitu teman-teman ya. Nah itu untuk kemungkinan saham pergerakan harga dari saham bank ini ya. Nah
Sekarang bagaimana dengan bandarmologinya ya. Jadi kita secara teknikal sudah kita cari tahu ya berapa supportnya, berapa resisten gitu ya. Nah, sekarang kita konfirmasi lagi dari segi bandarmologinya ya. Kalau kita lihat dari segi bandarmologi, teman-teman ya, untuk saham bank ini di sini ada si YB gitu ya. Ada YB yang ya bisa saya katakan akum ya, saya katakan akum karena lumayan juga di kisaran harga 2000 ya. Selain itu yang menarik di sini ada AK dan saya cek ini AK-nya asing gitu ya. Ada asing masuk 16,8 miliar dan itu semua harga rata-ratanya itu di atas gitu ya, di pucuk lah di 2000 hingga 2041. Ya, jadi asing itu punya barang itu di sekitar sinilah kurang lebih ya. Ntar dulu. Udah agak numpuk sih. Nah ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih asing punya harga itu di sekitar sini ya. Di kotak. Nah. Ini saya hapus boleh deh ya. Delete. Bukan. Yang ini. Oke, delete trend line. Nah di kotak biru ini ya. Kurang lebih asing itu harganya di kisaran sini. Nah, kurang lebih lah ya. Jadi apalagi di situ ada si YB ya, kalau nggak salah tadi YB. Iya benar YB di 2000-an ya teman-teman ya. Jadi ya paling nggak teman-teman nggak usah khawatir gitu ya buat teman-teman yang masih nyangkut. Saya cukup yakin harga saham ini minggu depan paling nggak akan diangkat ke 2140 hingga 2150. Sebenarnya hari ini pun udah nyampe gitu ya. Hari ini udah nyampe, cuman memang diguyur lagi ya, tekanan jual masih tinggi sehingga dia closingnya di 1975. Nah buat teman-teman yang nyangkut, sekarang ini masuk ke bagian yang penting buat teman-teman yang nyangkut, gimana strateginya gitu loh ya, supaya teman-teman nggak kepikiran terus ya. Kalau saya baca memang sekali lewat sih, saya nggak terbaca seluruhnya karena panjang dari atas ke bawah. Tapi kalau saya lihat sekali lewat, ada yang nyangkut memang di 2300-an, 2400 ya, ya macam-macam lah yang jelas di pucuk. Jadi strateginya gimana ya? Gini teman-teman, buat teman-teman yang nyangkut pakai dulu strategi sell on strength gitu ya. Sell on strength itu maksudnya gimana? Ya, sell on strength itu jadi gini, misal teman-teman punya average harga di 2300 hingga kita ambil tengahnya lah ya. Kita ambil dari 2200 hingga 2400 teman-teman punya, atau tengah-tengahnya 2300. Nah nanti hari Senin ya, minggu depan lah, nggak tahu hari Senin atau bukan. Paling tidak saham ini pasti akan dikerek dulu naik ke seminimal-minimalnya 2140 hingga 2150 ya. Syukur-syukur diangkat ke 2200 ya, karena si YB posisi dia masih rugi ya, masih rugi tipis lah, dan harga dia itu 2000 ya. Harga rata-rata dia itu 2000 di sekitar sini ya. Jadi dia masih rugi tipis ya. Dan si YB dan MG ini kan biasalah dia spesialis bandar-bandar copet, main cepat 1-2 hari langsung keluar. Jadi ya teman-teman manfaatkan itu ya. Dia pasti mau keluar dengan profit ya. Pasti dia nggak mau cut loss. Jadi paling nggak harga akan dikerek. Nah tipsnya teman-teman jual dulu ya. Jual dulu saham bank teman-teman itu di sini di kisaran 2140 hingga 2150, atau kalau bisa diangkat ke 2200 syukur ya. Lossnya semakin berkurang gitu. Jual aja dulu nggak apa-apa. Ya karena tujuannya teman-teman sell on strength itu untuk meminimalisir loss ya. Meminimalisir loss itu seperti apa? Contoh sekarang 1975 teman-teman lossnya itu ya kalau dari 2300 tuh berapa? 2300 325. Lumayan juga ya, bisa lebih dari 10% udah. Ya. Bisa lebih dari 10%. Nah, kalau teman-teman jual di sini ya di 2150 aja deh misal. Dari yang teman-teman lossnya itu mungkin 12%, 13%, itu lossnya ya teman-teman cut loss, sell on strength, itu lossnya tinggal loss 5% aja gitu loh. Ya kan berkurangnya lumayan banget loh.
Ya, dari yang sebelumnya loss 12%, teman-teman cut loss di 5% minus. Nah, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya ini kan saham masih akan di swing, naik turun ya, nggak akan langsung jebret arah lagi tuh, enggak lah. Saya pikir tidak dalam waktu dekat ini. Mungkin dia akan relax dulu, istirahat ya teman-temannya, karena dia pun udah naik cukup jauh ya. Dia akan sideways. Nah, ketika dia turun ke area support ya, ke area 2000-an ya, 1900 hingga 2000, teman-teman masuk lagi gitu loh. Masuk lagi di saham bank, entry lagi. Nanti ketika dia naik lagi ke 2200-an, teman-teman kan di situ posisi udah cuan 10%, ya kan? Ya udah tinggal dijual lagi. Jadi pada akhirnya loss teman-teman yang tadi minus 5% ketutup di trading yang kedua. Itulah maksudnya dari sell on strength. Daripada teman-teman diamin dananya di sini nyangkut ya, cuman diliatin aja tiap hari berharap ada bandar yang baik ngangkat gitu ya. Kan sayang maksud saya gitu loh. Ya, sayangnya kenapa? Pertama, teman-teman dananya nyangkut ya. Kedua, semestinya kalau teman-teman pakai strategi sell on strength ya, teman-teman paling tidak itu uangnya bisa diputer ke saham lain gitu loh ya, yang lebih prospek gitu. Saham kan gak cuma bank doang, ada 700 saham di Bursa Efek Indonesia gitu. Janganlah kita hanya tergantung ke satu saham aja. Ya memang dia udah arah tinggi terus, tapi ya jangan ngejar harga gitu ya teman-teman ya. Tuh. Jadi sih kalau saran saya, pakai aja dulu strategi sell on strength, cut loss dikurangi dari contoh dari minus 10 jadi minus 5 udah nggak apa-apa, nanti dia turun teman-teman buyback lagi di bawah, sehingga nanti ketika dia naik udah cuannya teman-teman itu udah bisa nutupin lossnya gitu loh ya. Oke, jadi sih saya rasa itu dulu teman-teman ya untuk trading plan dari saham bank. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang posisinya saat ini nyangkut gitu ya. Kalau yang udah cuan ya udahlah ya, saya nggak pusingin, udah cuan kan tinggal atur aja profit mau di berapa persen ya. Jadi saya lebih perhatian dengan teman-teman yang posisinya saat ini nyangkut dan bingung harus ngapain ya, kasihan teman-teman ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa exit minimal dengan balik modal ya, syukur-syukur bisa cuan gitu. Tapi kalaupun nggak bisa balik modal, paling tidak teman-teman bisa exit dengan loss yang sudah minim, nggak loss dalam lagi ya. Jadi saya berharap yang terbaik untuk teman-teman, semoga semakin baik ke depannya dan saham bank pun juga makin naik lagi ke depannya ya. Khusus buat teman-teman yang mau join ke kelas saham ya, besok kita mulai ya untuk batch 1 ya, kelas saham trader retail. Di sini nanti teman-teman akan diajari secara mendalam untuk analisa teknikal dan juga analisa bandarmologi, dan tentunya bagaimana mempraktekkan ini di dalam trading saham ya, terutama dalam menentukan trading plan. Ya nggak masalah lah teman-teman ya, investasi leher ke atas kan penting ya, dan biayanya pun kalau dibandingkan dengan tempat lain di luar sana sih ya masih murah lah gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga channel ini boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.